Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian berkaitan dengan tarhib ini, tarhib Ramadan, yakni menyambut bulan suci Ramadan, apa saja yang harus kita kerjakan, yang harus kita yakni ketahui atau kita persiapkan begitu. Yang pertama adalah sikap kita sendiri. Sikap kita saat menyambut bulan yang mulia ini adalah sikap bergembira, berbahagia. Nggak boleh kebalikannya. Tidak benar kalau kebalikannya. Ya, kenapa bahagia atau gembira? Karena jelas ya, bulan yang mulia ini penuh keberkahan, penuh keutamaan, kan begitu. Ya, contoh ya, kalau di antara jamaah mendengar akan ada seorang tamu datang ke rumah kita, ya kan? Dan tamu ini jelas-jelas tamu yang kita muliakan, banyak bawa oleh-oleh lagi, ya kan? Banyak sekali bawa oleh-olehnya, ya, dan lain sebagainya begitu. Maka kita sebagai sahibul bait pasti senang, ya, menyambutnya, kan gitu ya. Nah, ini tamu yang istimewa ini nggak sehari dua hari bersama kita. 1 bulan lamanya bersama kita. Tiap hari banyak keberkahannya, tiap hari banyak keutamaannya, fadilahnya, ya. Banyak sekali keutamaan dan keberkahannya itu, maka kita ya akan lebih senang, lebih bahagia menyambutnya. Apa dasarnya jemaah? Apa dalilnya? Bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya mereka semua bergembira, karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Lihat perintah dari Allah, falyafrahu, hendaknya mereka semua bergembira, hendaknya mereka semua berbahagia, ya kan? Kenapa? Karena Ramadan merupakan fadlullah wa rahmatuh, keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini. Nah, ini wajib kita berbahagia, bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Ya, ini yang pertama nih. Yang kedua apa yang kedua? Berdoa dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita, agar Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemampuan di dalam beribadah, bahkan memperbanyak ya amal-amal salih pada bulan suci Ramadan. Nah, ini berdoalah kepada Rabbul Alamin, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekali lagi diberikan umur panjang, kesehatan, kemampuan dalam rangka ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua ya. Yang ketiga, boleh dari sekarang para jamaah mempersiapkan programnya apa? Rencana-rencana yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Nah, begitu. Ya, contoh ya. Misal di antara jamaah ingin meningkatkan bacaan Al-Quran, bagus. Atau yang belum bisa baca Al-Quran, masih ada waktu 8 hari lagi kurang lebih. Nah, begitu masuk Ramadan sudah lancar baca Qurannya, alhamdulillah, ya kan? Atau ada lagi yang berencana, saya berencana ingin hatam Quran. Berapa kali? 10 kali, Masya Allah, bagus. Ya, sekian kali bagus, ya, hatam Quran. Atau ingin berumrah karena pahalanya besar, ka'adlil hajjin ma'i, kata Nabi, seperti balasan atau pahala haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali, ya. Atau berencana juga ingin mempersiapkan iftar. Nah, ini dia. Apa iftar jemaah? Berbuka, ya, menu berbuka, ya kan, ya, untuk orang-orang yang puasa, bagus, ya. Atau ingin ya yakni membantu fakir miskin dan sebagainya lah, berinfak, bersedekah sekian misalnya,
bagus sekali. Nah, ini adalah rencana-rencana yang bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Program-program yang baik, yang bagus untuk yakni meningkatkan ya kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat, bagi mereka yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun kemarin misalnya, maka ini ada kesempatan untuk ya membayarnya, melunasinya kan gitu ya, mengqadha'nya pada hari-hari ini di bulan Sya'ban ini yang tersisa ini. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau ya mengqadha siam Ramadannya pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini gitu ya. Ini ada kesempatan untuk melunasinya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, saya lupa nih. Berapa yang saya tinggalkan pada Ramadan tahun kemarin? Tinggal diperkirakan saja. Tinggal diperkirakan saja berapa hari karena sakit pada Ramadan tahun kemarin, misal karena safar ya misalnya begitu, atau haid bagi wanita, tinggal diperkirakan berapa waktunya. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Misal yang dilakukan oleh sebagian orang, pawai ke jalan-jalan, ya kan? Atau anak-anak sekolah tuh, misalnya ya bawa ini bawa itu sebagainya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jangan dilakukan seperti ini karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau contohnya lagi, dipatok lagi misalnya nyekar. Apa nyekar jemaah? Ziarah kubur, dipatok. Mestinya ziarah kubur kapan saja boleh, silakan. Tapi ini dipatok gitu ya. Ini tidak benar. Dalam rangka ini, dalam rangkanya yang tidak benar begitu. Contohnya lagi ya munggahan, ya cucurak gitu ya, makan bersama dalam rangka. Nah ini makan bersamanya dalam rangka. Ya, mau makan bersama silakan saja, tapi jangan pakai embel-embel dalam rangka. Ini yang tidak benar. Ya, ini yang tidak benar. Ya. Atau ya mandi khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini apa pula seperti ini? Ya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berbagai perbuatan lainnya yang dilakukan oleh sebagian umat ini yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kita mengada-ada karena Nabi mengatakan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melakukan hal-hal yang tercela yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan 5 poin tadi, berkaitan dengan tarhib Ramadan, ya, menyambut bulan suci Ramadan.